Kinan mengatakan kalau senior Nanggong Cheng ingin memberikan 100.000 pil Xian Tian, maka aku dengan senang hati akan menerimanya. Di sini tetua itu tertawa dan mengatakan kalau dia juga ingin ikut bertarung karena Nanggong Cheng pasti menang dari Kinan. Tetua itu bertaruh 400.000 pil Xian Tian. Para murid pun sangat terkejut melihat begitu banyak taruhan yang ditawarkan oleh tetua itu. Apakah dengan ini Kinan masih berani untuk bertarung, ucap murid itu. Kinan pun berkata kalau bukankah 400.000 pil Xian Tian itu sangat banyak. Tapi saya tidak punya pil sebanyak itu. Dan saya cuma memiliki tas penyimpanan yang nilainya setara dengan 200.000 pil Xian Tian. Namun tetua itu mengatakan kalau dia tak masalah dengan 400.000 pil taruhannya. Karena tetua itu tidak menginginkan pil dari Kinan, namun hanya ingin jika Kinan kalah maka Kinan berlutut di sekte ini selama 10 hari 10 malam. Xiaoleng dan Tuyun pun sangat heran dengan permintaan tetua itu. Bukankah ini pertaruhan yang sangat merugikan? Itu sama saja dengan penghinaan, gumam Xiaoleng. Namun Kinan dengan tanpa ragu mengatakan, baiklah jika tetua menginginkan hal seperti itu, maka saya akan menerimanya dengan senang hati. Tetua itu pun mulai menyuruh pengoreksi menilai hasil dari semua peserta yang ikut kompetisi domain luar. Singkat cerita, hasil yang didapat dari peserta sebagian sudah selesai dikoreksi. Jika peserta nilai poinnya di bawah 30 poin, maka akan gagal melanjutkan ke babak selanjutnya. Di sini Cuyun mendapatkan 70 poin dan Xiaoleng mendapatkan 53 poin, sehingga mereka maju ke babak berikutnya karena memenuhi syarat. Di sini tetua itu pun mengoreksi jawaban dari Nanggong Cheng. Terlihat dia sangat terkejut dengan perolehan nilai yang diperoleh Nanggong Cheng. Ternyata poin Nanggong Cheng adalah 99 poin. Terlihat para penatua mulai mengucapkan selamat kepada tetua pertama. Karena sudah bisa dipastikan kalau murid dari tetua pertama akan mendapatkan kemenangan. Karena hasil yang seperti itu bahkan para tetua akan sulit untuk mencapainya. Tetua pertama itu pun tertawa dengan sinis dan mengatakan, sekarang lanjutkan pemeriksaan, aku ingin melihat hasil dari bocah yang berani menerima tantangan dariku ini. Para tetua pun langsung memeriksa hasil jawaban yang ditulis oleh Kinan saat mengamati pil dan bahan-bahan. Terlihat Xiaoleng menepuk jidatnya karena pada hari ini Kinan pasti akan berakhir. Dikarenakan Kinan tidak akan bisa mengalahkan Nanggong Cheng yang seorang murid tetua dari alkemis. Bahkan perolehan poin Nanggong Cheng juga sangat tinggi. Namun pada saat tetua itu mengoreksi jawaban dari Kinan, dia sangat terkejut dengan jawaban yang ditulis Kinan. Dan ternyata Kinan juga mendapatkan 99 poin seperti Nanggong Cheng. Tetua pertama dan Nanggong Cheng pun tersentak kaget mendengar kata-kata dari tetua yang mengoreksi jawaban Kinan. Bagaimana mungkin, apakah Kinan ini juga seorang alkemis, gumam tetua pertama itu. Semua orang yang ada di situ pun mulai tertawa. Padahal babak ini sudah dipersiapkan untuk Nanggong Cheng. Tapi hasilnya malah bisa mengimbanginya. Pasti penatua itu akan sangat kesal, ucap mereka. Nanggong Cheng pun mengatakan kepada Kinan, ternyata kau ini juga memiliki kemampuan yang seperti itu ya. Ternyata aku terlalu meremehkan. Penatua pertama pun mengatakan, aku tidak menyangka kalau pada hari ini aku melihat pria yang luar biasa dengan bakat alkemis seperti itu. Dengan ini tetua itu memutuskan kalau Kinan dan Nanggong Cheng akan masuk ke babak selanjutnya. Namun tiba-tiba Kinan berteriak dengan sangat keras dan mengatakan, tunggu, aku tidak setuju dengan keputusan yang dikatakan oleh penatua pertama. Penatua pertama pun mengatakan, Kinan, kenapa kau tidak setuju? Sebenarnya apa yang tidak kamu setujui dari keputusanku ini? Kinan pun mengatakan kalau dia tidak setuju dengan hasil yang didapatnya karena hanya mendapatkan 99 poin. Seharusnya kan aku mendapatkan 100 poin dan bukan 99 poin, ucap Kinan. Semua orang yang berada di belakang Kinan pun sangat kebingungan dengan tingkah Kinan. Apakah dia akan menentang tetua pertama? Kenapa dia begitu berani, ucap mereka. Tetua itu pun sangat marah dan mengatakan, omong kosong apa yang kau ucapkan itu, Kinan? Setiap kertas diperiksa dengan hati-hati dengan sangat teliti, dan kau mendapatkan 99 poin. Bagaimana bisa kau ingin poinmu bertambah menjadi 100 poin? Bukankah itu sangat konyol? Kinan pun mengatakan, kalau dia tidak mengatakan ada kesalahan saat pemeriksaan jawaban. Tetapi sebenarnya adalah pil yang diamati dalam ujian inilah yang akan membuktikannya. Kalau jawaban Kinan pada pertanyaan yang terakhir adalah benar.
Nanggong Cheng pun berkata, "Maksudmu apa? Kau meragukan jawaban dari guruku ya? Kau bukanlah alkemis, jadi jangan bersikap tidak masuk akal seperti itu." Di sini Kinan pun meminta izin kepada penatua itu untuk membuktikan kalau jawabannya itu pasti benar dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Penatua pertama itu pun mengatakan, "Jika itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin melihat di mana jawabanku yang salah dari pertanyaan terakhir." Tetua itu juga marah dan berteriak, "Jika Kinan gagal membuktikannya, maka bersiaplah untuk dihukum yang sangat berat di tempat yang paling mengerikan, yaitu tempat hell disiplin." Semua orang pun sangat terkejut, karena setelah memasuki hell disiplin, tidak akan ada cara untuk melarikan diri dan akan disiksa tanpa akhir. Singkat cerita, Kinan pun menjelaskan bahwa 50 pil yang ada di sini pembuatannya menggunakan pembatas dengan metode khusus yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jika aku mengingatnya dengan benar, 49 pil pertama memiliki paling banyak 3 batasan. Namun pil naga Phoenix menambahkan 5 batasan. Penatua itu pun bergumam, "Tidak kusangka dia bisa melihat semua pil, tetapi kenapa dia bisa mendapatkan poin hanya 99 poin?" Kinan juga berkata, "Tapi apakah penatua tidak menyadari kalau terlalu banyak batasan akan menyebabkan efisiensi hancur, sehingga dapat menghancurkan setengah dari pil itu? Dan itulah yang terjadi pada pil ini." Nanggong Cheng pun mengatakan, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Kau melebihi guruku ya? Dia adalah seorang ahli alkemis. Bagaimana bisa pil yang dibuatnya bisa ada kecacatan?" Penatua pertama juga marah kepada Kinan. "Kau ini Kinan sudah berani menuduhku membuat pil setengah hancur. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuktikan kalau pil yang kubuat itu memiliki kecacatan." Di sini Kinan pun menyuruh penatua pertama dan semua orang menyaksikan kalau pil ini benar-benar tidak sempurna dan masih memiliki kecacatan atau setengah jadi. Kinan pun dengan cepat langsung membelah pil itu menjadi 2 bagian. Terlihat pil itu memiliki kecacatan dan sebagian pil terlihat ada warna yang berbeda. Warna itulah yang dimaksud Kinan pil yang rusak atau pil yang setengah jadi. Penatua pertama pun sangat terkejut karena Kinan bisa membuktikan kalau pil yang dibuatnya tidak sempurna dan masih setengah jadi. Sampai-sampai tetua itu hanya bisa terdiam tanpa kata. Kinan pun mengatakan, "Bukankah Anda sudah melihat dengan mata kepala Anda sendiri kalau pil naga Phoenix ini setengah jadi? Jadi jawaban saya dari pertanyaan terakhir itu benar karena saya menuliskan kalau pil ini adalah pil yang setengah jadi." Para tetua pun yang melihat kejadian itu cuma bisa bengong karena tak percaya kalau Kinan bisa mengetahui hal itu. Padahal penatua pertama yang seorang ahli dalam alkemis dan sekaligus orang yang membuat pil itu tidak mengetahuinya. Semua orang pun bersorak gembira dan mengagumi Kinan. Ternyata Kinan ini adalah orang yang hebat. Aku baru pertama kali melihat ada murid yang bisa mempermalukan seorang tetua di depan umum. Apakah Kinan dia ini sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat tinggi, ucap mereka. Nanggong Cheng di sini sangat kesal kepada Kinan. "Brengsek kau Kinan, kau telah mempermalukan guruku di depan semua orang. Kau pikir kau ini lebih hebat dari guruku yang seorang ahli dalam alkemis. Tebakanmu itu hanyalah kebetulan saja, jadi kau jangan senang dulu." Kinan pun berkata dengan mengejek, "Maaf senior Nanggong Cheng karena mengecewakanmu, tapi kompetisi ini sepertinya aku akan menempati posisi pertama." Tetua pertama pun dengan terpaksa mengatakan kalau yang dikatakan Kinan itu memang benar. Kalau pil naga Phoenix memang setengah jadi, sehingga akulah yang salah. Oleh karena itu, Kinan akan menjadi pemenangnya dengan nilai 100 poin. Kinan pun langsung meminta pil taruhan yang dijanjikan oleh penatua pertama. "Tetua pertama, bukankah ini waktunya untuk Anda menyerahkan pil taruhan Anda? Saya sangat berterima kasih karena Anda bersedia memberikan pil sebanyak itu secara gratis kepada saya." Tetua itu pun dengan terpaksa dan menahan rasa malu memberikan 400.000 pil siantian kepada Kinan karena Kinan berhasil mengalahkan poin dari Nanggong Cheng. Di sini Kinan juga menatap Nanggong Cheng dan mengatakan, "Nanggong Cheng, bukankah kau ingin memberiku pil secara gratis juga? Di sini aku akan menerima pil itu dengan senang hati." Nanggong Cheng pun sangat kesal mendengar perkataan Kinan. Namun apa boleh buat, dia pun menyerahkan pil taruhannya. "Brengsek kau Kinan, di lain hari aku akan memberimu pelajaran." Kinan pun berterima kasih kepada Nanggong Cheng karena Nanggong Cheng sudah memberikan pil yang banyak. "Bukankah sebelumnya saya sudah memperingati Anda kalau taruhan itu hanya akan membuat saya mendapatkan pil secara gratis dari Anda?"
Nanggongceng pun langsung tersedak dan muntah. Brengsek Kinan ini. Apakah dia sedang mengejekku? Dasar Kinan sialan, gumam Nanggongceng. Penatua pertama pun dengan ekspresi datar mengatakan kalau pertandingan pada hari ini sudah selesai dan kompetisi babak kedua ditunda hingga besok. Di sini semua orang pun mulai mengagumi Kinan. Bahkan ada yang bersujud karena mereka ingin menjadi murid Kinan. Di sini juga terlihat ada murid wanita yang ingin sekali menjadi murid Kinan, dan dia ingin sekali mendapatkan arahan dari Kinan setiap hari. Kinan pun yang mendengar itu pun langsung lari terbirit-birit karena ketakutan melihat tingkah aneh dari murid wanita itu. Cerita pun berpindah di tempat Nanggongceng yang sangat kesal. Kinan sialan, aku akan menghabisimu tanpa ampun di babak kedua, ucap Nanggongceng yang sangat kesal. Namun tiba-tiba gurunya pun datang dan mengatakan kalau belum saatnya untuk menghabisi Kinan sekarang. Dia mengatakan kalau sebaiknya kita mengincar teman-temannya dulu, barulah menghabisi Kinan. Guru Nanggongceng juga memberikan satu pil yang sangat misterius. Dia mengatakan kalau sampai Kinan masih bertingkah sombong di babak kedua, maka gunakan pil ini untuk berjaga-jaga. Terlihat Nanggongceng sangat senang. Kinan, meskipun kau bahkan bisa melawan langit, maka kau tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Cerita pun berpindah dengan Kinan yang baru saja datang ke tempat kediamannya. Terlihat ada juga Ginseng yang sedang bersantai di meja. Kinan pun berteriak dan mengatakan, aku tahu kau sudah merasakan pil yang kubawa, tapi jangan kau ambil pil itu semua, karena aku juga membutuhkannya. Bagaimana jika kita bekerja sama saja? Namun Ginseng itu tidak peduli dengan kata-kata Kinan dan langsung ingin menyerap semua pil yang dibawa oleh Kinan. Kinan pun sangat panik dan mengatakan, brengsek kau Ginseng, aku tidak akan membiarkanmu menyerap semua pil berhargaku lagi. Dan tiba-tiba, blar! Ginseng itu pun melihat jiwa bela diri dari Kinan. Dia pun sangat terkejut saat menyadari kalau Kinan memiliki jiwa bela diri yang sangat kuat dan misterius. Terlihat Kinan di sini sangat marah dan mengancam Ginseng itu. Kalau dia tidak menyetujui kerjasamanya, maka Kinan tidak akan kembali ke tempat ini dan tidak akan memberikan Ginseng itu pil lagi. Ginseng itu pun dengan terpaksa menyetujui permintaan dan tawaran dari Kinan untuk bekerja sama. Ginseng itu juga memberikan sesuatu kepada Kinan. Kinan pun sangat senang karena yang diberikan Ginseng itu adalah 3 tetes cairan spiritual atafistik. Kinan juga berterima kasih kepada Ginseng itu karena mau bekerja sama dan membantunya. Kinan pun dengan cepat langsung berkultivasi karena cairan spiritual atafistik ini dapat meningkatkan kultivasinya sekaligus membuat ki sejati di dalam tubuhnya menjadi murni, semurni cairan itu. Putri yang ada di dalam Ginseng itu pun bergumam, sebenarnya jiwa bela diri macam apa yang dimiliki Kinan ini. Bahkan aku sampai tertekan saat melihat jiwa bela diri itu. Sepertinya Kinan ini bukan orang yang sembarangan. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan menjadi kuat di masa depan, ucap Ginseng itu. Namun tiba-tiba Kinan merasakan keanehan saat berkultivasi. Ki ini terasa sangat aneh, meskipun ketebalan ki ini sungguh sangat luar biasa. Namun aku masih tidak bisa mencapai ranah Xiantian tingkat pertama. Sebenarnya apa yang terjadi, gumam Kinan. Singkat cerita, setelah beberapa saat kemudian, Kinan pun tidak lagi memikirkan hal itu. Tidak kusangka butuh waktu lama untuk menyerap 3 tetes cairan spiritual atafistik ini. Dan matahari pun sudah terbit. Sebaiknya aku harus bersiap dan pergi ke tempat kompetisi ujian babak kedua diadakan, ucap Kinan. Singkat cerita, babak kedua pun dimulai. Di sini penatua menjelaskan kalau ujian babak kedua adalah turnamen adu kekuatan yang dipisahkan sesuai dengan peringkat masing-masing. Di mana jika mereka menang berturut-turut selama 10 kali, maka akan menuju ke fase selanjutnya. Pertarungan babak pertama yaitu nomor 11 melawan nomor 83 dan nomor 97 melawan nomor 329. Mereka pun saling bertarung untuk memenangkan pertandingan ini. Pertarungan selanjutnya pun ternyata Kinan melawan Xiaoleng. Kinan tidak menyangka kalau dia akan bertarung dengan temannya secepat ini. Di sini tetua mengatakan kalau mereka harus memulai pertarungan dengan cepat dan jangan membuang-buang waktu. Namun di sini Xiaoleng mengatakan kalau dia mengakui kekalahannya dan menyerah. Dia berkata kepada Kinan kalau kakak Kinan harus mendapatkan peringkat pertama dalam kompetisi bermain luar ini. Pertarungan selanjutnya pun Kinan melawan Chunhyun. Di sini Kinan sangat curiga kenapa bisa teman-temannya malah yang menjadi lawannya.
Cuyun pun di sini mengakui kekalahan dan mengatakan, "Saudara Kinan, sepertinya seseorang sudah mengatur semua ini agar kita saling bertemu. Jangan terlalu dipikirkan, aku dan Seoleng akan mendukungmu." Terlihat Kinan di sini sangat kesal dan menatap penatua pertama. Kinan sudah yakin kalau yang mengatur semua ini adalah penatua pertama guru dari Nang Gongcheng. Di sini terlihat di putaran selanjutnya Kinan dan teman-temannya juga selalu dipertemukan di arena. Seoleng dan Cuyun selalu menyerah jika lawan di arena bertemu dengan Kinan. Makin kesalah Kinan dibuatnya. Brengsek si tua bangka ini. Bahkan hanya karena ingin menjadikan Nang Gongcheng juara satu, para penatua itu bertindak licik seperti ini. Bahkan mereka menggunakan teman-temanku untuk berurusan denganku. Meskipun begitu, hal ini tidak akan menghentikanku, gumam Kinan. Putaran selanjutnya adalah Seoleng melawan Wanlong. Namun terlihat Wanlong begitu sangat mudah mengalahkan Seoleng dan Seoleng didiskualifikasi karena selalu kalah berturut-turut. Sampailah pada putaran ke-15, yaitu Nang Gongcheng melawan Cuyun, yang dimana Cuyun juga kalah dalam pertarungan melawan Nang Gongcheng. Cuyun juga didiskualifikasi karena selalu kalah. Semua orang pun yang melihat kecurangan itu mulai gaduh dan mengatakan, "Dasar licik, ini tidak bisa dipercaya. Bukankah penatua pertama ini menggunakan kekuatannya untuk menekan Kinan dengan bertindak curang seperti ini?" Terlihat Nang Gongcheng sangat senang dan mengatakan kepada Kinan, "Kinan, kau telah memenangkan 9 pertandingan. Itu sangat mengesankan. Namun sangat disayangkan kalau kedua temanmu itu tidak masuk ke 5 besar." Kinan pun sangat kesal kepada Nang Gongcheng. "Brengsek kau Nang Gongcheng, jangan banyak omong kau, atau kupatahkan gigi-gigimu itu. Lebih baik kau berdoa saja agar dirimu tidak bertemu denganku di babak selanjutnya." Nang Gongcheng yang mendengarnya pun juga langsung marah dan mengeluarkan auranya. "Brengsek kau Kinan, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu hingga kau berani berkata seperti itu padaku." Namun di sini karena adanya aturan pertarungan pribadi dilarang di tempat ini, maka mereka hanya bisa berhadapan dan menahan diri mereka satu sama lain. Nang Gongcheng pun juga mengatakan kalau dia akan segera menghabisi Kinan jika mereka bertemu di atas arena. Putaran selanjutnya pun membuat Seoleng dan Cuyun sangat terkejut, karena yang bertanding adalah Kinan melawan saudara Mozi, peringkat 3 dari domain luar. Nang Gongcheng pun tertawa. "Hahaha, Kinan, aku tidak menyangka kalau kau akan menghadapi saudara Mozi. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara kalian berdua. Kinan, kau tak akan bisa menghancurkanku karena kaulah yang akan hancur sebelum melawanku." Seoleng pun dengan kesal mengatakan, "Sial, apakah di pertandingan kali ini tidak ada lagi aturan yang digunakan untuk membuat pertandingan secara adil? Dasar tidak tahu malu, ini adalah kecurangan secara terang-terangan." Namun penatua pertama pun berkata, "Ini adalah aturan yang diberikan oleh sekte. Jika ada di antara kalian yang tidak senang, maka aku akan menghukum kalian dengan tanganku sendiri." Namun saat Kinan berhadapan dengan Mozi, Mozi pun berkata, "Kinan, di mataku kau adalah lawan yang layak. Namun ada sesuatu pada hari ini yang menurutku sangat aneh. Jadi aku memutuskan untuk menyerah pada pertandingan melawanmu ini." Penatua yang menjadi wasit pun sangat terkejut melihat Mozi yang berada di peringkat 3 juga menyerah saat melawan Kinan. Mozi pun langsung pergi dari tempat itu. Kinan pun mengucapkan terima kasih kepada Mozi, dan Kinan di sini sudah memenangkan pertandingan 10 kali berturut-turut, dan dia pun masuk ke fase kedua. Nang Gongcheng pun sangat kesal karena melihat tingkah Mozi yang memberikan jalan sangat mudah kepada Kinan. "Tunggu saja Kinan, aku akan menghabisimu," ucap Nang Gongcheng. Pertandingan pun dilanjutkan dengan peringkat 4 yaitu Suyu melawan peringkat 5 yaitu Kinan. Namun terlihat di sini Kinan memasang wajah yang sangat santai. Suyu pun bersiap untuk menyerang Kinan dan mengatakan, "Kinan, aku di sini tidak akan memberi jalan untukmu. Maka jika kau menginginkan posisi pertama, kau harus menghadapiku dulu." Kinan pun berkata kalau dia sebenarnya sudah lama mengagumi saudara Suyu, dan pada hari ini aku ingin melihat bagaimana saudara Suyu menghentikanku. Namun tiba-tiba Suyu langsung menyerah dan mengatakan kalau dia pernah mendengar Kinan bisa menghancurkan formasi mistik 5 elemen. Oleh karena itulah Suyu menyerah karena bukan tandingan dari Kinan, dan jika ada kesempatan di masa depan maka dia akan menantang Kinan lagi. Makin membaralah emosi dari Nang Gongcheng. "Brengsek, aku tidak menyangka bahwa mereka juga akan melakukan ini pada Kinan.
dan memberi jalan pada Kinan semudah itu. Jika seperti ini terus maka akan gagal rencanaku, gumam Nanggong Cheng. Pertandingan selanjutnya pun antara Kinan melawan Huanlong. Di sini Kinan mengatakan kalau bukankah ini adalah pertarungan yang diinginkan oleh Huanlong. Jadi pada pertarungan ini jangan menahan diri karena Kinan juga sudah masuk ke 5 besar. Dan saudara Huanlong tidak usah mengkhawatirkannya. Namun tiba-tiba Huanlong mengatakan, sial, bahkan setelah pergi ke pengasingan selama sebulan, aku masih tidak cocok untuk melawanmu. Aku tidak ingin membuat masalah di kompetisi ini. Aku menyerah, ucap Huanlong. Kinan yang melihat sikap Huanlong sangat heran. Mungkinkah Huanlong ini jiwa bela dirinya mampu mendeteksi aura di dalam tubuhku, sehingga dia berkata seperti itu, gumam Kinan. Singkat cerita, pertandingan ini memasuki tahap akhir, yang dimana Nanggong Cheng akan melawan Kinan. Terlihat Kinan dan Nanggong Cheng juga sudah mengeluarkan auranya masing-masing dan bersiap untuk menyerang. Nanggong Cheng mengatakan kalau hari ini dia akan membuat Kinan menyesal seumur hidupnya. Bagiku kau ini Kinan hanyalah seorang sampah. Kau hanya beruntung saja bisa melawanku dan sampai ke babak terakhir ini. Nanggong Cheng juga mengatakan kalau dia akan memberitahu seberapa besar perbedaan antara ranah Xiantian dan ranah body tempering. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesuatu yang membuat Nanggong Cheng dan Kinan saling terkejut sehingga melihat ke arah yang sama. Ternyata ada senior Li Hong yang baru datang ke tempat itu dengan aura yang memancar kemerah-merahan. Ternyata senior Li Hong datang untuk melihat pertarungan antara Kinan dan Nanggong Cheng. Semua orang pun sangat senang dengan kedatangan senior Li Hong karena dia pasti berada di pihak Kinan, dikarenakan dia pernah memberikan token kepada Kinan. Namun tiba-tiba datang juga senior Molly. Senior Molly ini adalah putra dari penatua ketiga di domain dalam. Dia ternyata datang ke sini juga tertarik dengan pertarungan Kinan dan Nanggong Cheng. Para penatua mulai menyambut kedatangan dari Molly dan berkata, aku tidak menyangka bahwa Anda akan datang ke sini. Sepertinya Anda juga ingin melihat dan tertarik dengan kompetisi domain luar ini. Di sini senior Molly mengatakan kalau dia datang ke sini akan mendukung Nanggong Cheng karena dia yakin kalau sampah Kinan itu pasti akan kalah dengan Nanggong Cheng di pertandingan kali ini. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, saudara Molly, kau ini ternyata terlalu percaya diri. Tapi aku yakin kalau saudara Kinan bisa memenangkan kompetisi ini. Di sini penatua pertama dan Molly pun sangat terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dia sangat kaget saat melihat orang yang berbicara barusan. Ternyata orang yang berbicara adalah senior Gongyang. Senior Gongyang juga mengatakan kalau Molly dan penatua pertama tidak setuju, maka mereka boleh bertaruh dengannya. Nanggong Cheng pun sangat terkesan karena dia tidak menyangka kalau bahkan senior Gongyang sangat mendukung Kinan. Bahkan senior Gongyang menganggap Kinan sebagai saudara. Namun tiba-tiba Nanggong Cheng mengeluarkan aura kultivasinya yang berada di ranah Xiantian dan berteriak, aku Nanggong Cheng pada hari ini akan menjadi pemenang di kompetisi domain luar ini. Xiaolang dan Chojun sangat terkejut jika Nanggong Cheng sudah berada di ranah Xiantian, dan itu sudah dipastikan Kinan akan sangat mudah dikalahkan oleh dirinya karena ranah body tempering dan Xiantian itu kekuatannya sangatlah berbeda jauh, gumam Chojun. Senior Molly pun berkata, senior Gongyang, meskipun saya tidak berani bertaruh dengan Anda, tapi Nanggong Cheng pasti menang karena dia sudah berada di ranah Xiantian tingkat pertama. Singkat cerita, Nanggong Cheng pun mulai menyerang Kinan dengan kekuatannya dan berkata, Kinan, aku hari ini akan memberimu pelajaran yang sangat menyakitkan. Namun tiba-tiba, bang, terlihat Nanggong Cheng ditampar oleh Kinan dengan sangat mudahnya, yang membuat Nanggong Cheng sangat terkejut dan tidak percaya. Brengsek, apa-apaan itu tadi? Padahal aku sudah menyerangnya dengan kekuatanku. Tapi kenapa dia bisa begitu mudah menamparku? Gumam Nanggong Cheng yang keheranan. Penatua pertama dan senior Molly juga sangat terkejut melihat Nanggong Cheng yang ditampar oleh Kinan. Apakah aku salah lihat? Bagaimana bisa Nanggong Cheng dengan sangat mudah menerima tamparan dari Kinan? Nanggong Cheng pun sangat marah karena tamparan dari Kinan itu ternyata sangat sakit. Ditambah juga rasa malu akibat terkena tamparan dari Kinan yang ranah kultivasinya masih di bawah dari Nanggong Cheng. Kinan, aku akan menghabisimu tanpa meninggalkan jejak, ucapnya. Nanggong Cheng pun mengeluarkan pedangnya yang diselimuti aura dan langsung berlari menyerang ke arah Kinan dengan kekuatan penuhnya. Namun dengan santai dan ekspresi tanpa dosa, Kinan berhasil menampar Nanggong Cheng dengan sangat mudah di bagian mukanya, yang membuat Nanggong Cheng pun terpental. Nanggong Cheng pun langsung terdiam dan tak bergerak.
Dia sangat kebingungan karena Kinan menghajar dia tanpa menggunakan kekuatannya. Nanggongceng pun dengan dua cap tangan di mukanya kembali menyerang Kinan dengan amarah yang memuncak. "Kinan sialan, hari ini akan kuhancurkan tubuhmu," ucapnya. Namun lagi dan lagi Kinan dengan sangat mudahnya menampar kembali wajah Nanggongceng dengan sangat mudah. Cuma segitukah kekuatan dari Ranah Xiantian tingkat 1? Bahkan dengan ranahku yang masih berada di ranah setengah Xiantian, kau dengan sangat mudah ku hajar, ucap Kinan. Semua orang pun sangat terkejut karena Nanggongceng yang tingkat ranah kultivasinya lebih tinggi dibandingkan Kinan bisa dihajar Kinan tanpa menggunakan kekuatan sama sekali. Bukankah ini hal yang sangat konyol, ucap orang-orang yang ada di situ. Para tetua juga sangat terkejut karena melihat Nanggongceng yang tak berdaya melawan Kinan. Ternyata Kinan ini kultivasinya sudah mencapai ranah setengah Xiantian. Tapi sangat aneh sekali kenapa aura di dalam tubuhnya setara dengan ranah Xiantian tingkat 1. Kinan ini ternyata menggunakan kultivasi atavistik, ucap tetua itu. Terlihat Kinan di sini menghajar Nanggongceng dengan sangat mudah menggunakan kedua telapak tangannya. Nanggongceng hanya bisa pasrah menerima serangan tamparan dari Kinan. Tetua pertama pun berteriak dengan keras dan mengatakan, "Nanggongceng, cepat makan pil yang kuberikan dan habisi Kinan." Karena Kinan ini menggunakan kultivasi atavistik. Nanggongceng pun dengan wajah yang memar karena tamparan dari Kinan mengeluarkan pil yang diberikan gurunya. "Kinan, kau yang memaksaku untuk menggunakan ini. Hari ini adalah hari dari kematianmu," ucap Nanggongceng. Nanggongceng pun dengan cepat dan bersemangat langsung menelan pil dari gurunya itu, dan Nanggongceng tertawa sangat keras karena dia mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari menelan sebuah pil. "Ini kan yang kau inginkan, Kinan. Aku akan memberimu pelajaran hari ini." Senior Gong yang sangat terkejut saat melihat Nanggongceng. "Penatua, ini adalah kompetisi domain luar, tapi Nanggongceng berani mengkonsumsi pil Fengmo. Ini jelas telah melanggar peraturan kompetisi." Namun penatua pertama di sini sangat kesal mendengar kata-kata dari Senior Gong yang dan mengatakan, "Melanggar atau tidak itu penatua yang memutuskan." Di sini terlihat banyak orang yang kesal dan mengatakan, ternyata guru dan murid ini sangat memalukan. Tidak hanya memanipulasi seluruh kompetisi, mereka juga menggunakan pil Fengmo untuk meningkatkan kultivasi agar bisa menang melawan Kinan. Terlihat Nanggongceng sudah bersiap menyerang Kinan dengan pedangnya. "Kinan, kau itu hanyalah seorang sampah bagiku. Karena kau berani menantangku, maka hari ini kau akan menerima seranganku yang sangat kuat ini," ucap Nanggongceng. Senior Molly sangat senang melihat kekuatan dari Nanggongceng. Bagus, aku harap Nanggongceng akan menghabisi Kinan secara langsung," gumam Molly. Senior Gong yang juga sangat terkejut melihat kekuatan yang diperlihatkan oleh Nanggongceng. Kekuatan serangan Nanggongceng ini sungguh sangat mengerikan. Bahkan pendekar yang berada di ranah Xiantian tingkat 3 akan kesulitan untuk menghadapinya. Namun dengan santainya Kinan mengatakan, "Hanya karena mengandalkan pil dari gurumu saja kau jangan bangga dulu, Nanggongceng. Aku juga belum memperlihatkan kekuatanku yang sesungguhnya." Kinan pun dengan cepat mengeluarkan teknik pedangnya yang membuat pedang Kinan bercahaya dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Nanggongceng sangat terkejut dan ketakutan melihat kekuatan yang sangat mengerikan dikeluarkan oleh Kinan. "Ini tidak mungkin, ini benar-benar mustahil," ucap Nanggongceng yang sangat ketakutan. Dan bluar, Kinan pun dengan cepat langsung menyerang Nanggongceng dengan pedangnya, yang membuat Nanggongceng langsung muntah darah saat terkena serangan yang sangat mengerikan dari Kinan. Tak sampai di situ, Nanggongceng juga terlempar sangat jauh dan terluka parah. Nanggongceng dan Cuyun sangat terkejut melihat kekuatan serangan Kinan yang sangat mengerikan. Bukankah kakak Kinan hanya menggunakan satu serangan untuk mengalahkan Nanggongceng? Bagaimana mungkin itu terjadi? Padahal Nanggongceng sudah memperkuat kultivasinya dengan pil Fengmo. Apakah kekuatan kakak Kinan ini sudah setara dengan ranah Xiantian tingkat 3, ucap Xiaowen. Senior Molly dan penatua pertama juga sangat terkejut. Mengalahkan orang yang kultivasinya 2 kali lebih tinggi, hal semacam ini hanyalah bisa dilakukan oleh murid jenius super di sekte Xuanling ini. Semua orang pun mulai bersorak gembira dan berteriak dengan mengatakan, kalau Kinan memanglah orang yang sangat hebat dan Kinan pasti akan menjadi juara pertama dari kompetisi domain luar ini, ucap mereka. Namun penatua pertama pun tiba-tiba berteriak dan menyuruh semua orang untuk diam.
Tetua itu juga mengatakan kalau pertandingan ini tidak dihitung karena Kinan telah melanggar peraturan dengan berlatih kultivasi atavistik. Tetua pertama juga menduga Kinan juga mengkonsumsi beberapa pil terlarang dan dia mewakili sekte Xuanling mengeluarkan Kinan dari sekte ini, sehingga Kinan bukan lagi murid dari sekte Xuanling. Senior Gongyang pun sangat marah mendengar perkataan dari penatua pertama. Penatua pertama, semua orang di sini menonton pertempuran. Apakah Anda pikir Anda dapat memutarbalikkan fakta hanya karena Anda adalah seorang penatua pertama? Tetua itu pun menyuruh senior Gongyang untuk berhenti bicara karena urusan ini adalah urusan para penatua. Sedangkan senior Gongyang hanyalah seorang murid dalam dan sekarang ini adalah tempat murid luar di domain luar, sehingga tidak ada hubungannya dengan senior Gongyang. Tiba-tiba penatua pertama membakar kertas dan melemparkan ke atas langit. Benar atau salah, kalian semua jangan banyak bicara. Aku sebagai penatua pertama akan mengundang disiplin hell untuk menegakkan keadilan. Semua orang sangat kebingungan dengan tindakan yang dilakukan oleh penatua pertama. Penatua pertama ini sebenarnya dia ingin melakukan apa? Kenapa dia bertindak seperti itu, ucap mereka. Namun tiba-tiba datanglah wakil ketua dari disiplin hell dengan aura yang sangat menakutkan, yang membawa anak buah berjumlah 4 orang. Di sini wakil ketua disiplin hell menanyakan kepada penatua pertama, kenapa memanggilnya ke sini? Apakah sebenarnya ada masalah di tempat ini yang sangat penting sampai harus memanggil dia? Tetua pertama pun langsung mengatakan kalau seorang bocah yang bernama Kinan memiliki jiwa bela diri tingkat 8 Huang dan kultivasinya berada di ranah setengah Xiantian, tapi bisa mengalahkan Nang Gongcheng yang berada di ranah Xiantian tingkat 1, dan itu sudah bisa dipastikan kalau Kinan menggunakan pil kuno. Para anak buah dari wakil tetua disiplin hell sangat keheranan. Bukankah itu sangat mustahil? Karena ranah setengah Xiantian itu masih termasuk dari ranah body tempering. Tidak akan mungkin bisa mengalahkan pendekar yang berada di ranah Xiantian tingkat 1. Wakil pemimpin disiplin hell pun mengatakan, itu sangat masuk akal kalau Kinan menggunakan pil kuno. Dan Kinan telah melanggar aturan, oleh karena itu dia tidak lagi menjadi murid dari sekte Xuanling. Semua orang pun terlihat sangat kecewa mendengar perkataan dari wakil ketua disiplin hell. Sialan, sepertinya wakil disiplin hell ini juga berpihak kepada penatua pertama. Bahkan tanpa menyelidikinya dulu, langsung menyetujui ucapan dari penatua pertama. Senior Gongyang di sini juga berkata, wakil pemimpin disiplin hell, bagaimana Anda bisa langsung menghukum saudara Kinan seperti itu? Bahkan Anda tidak mencari tahu kebenarannya dulu. Namun wakil pemimpin disiplin hell mengatakan, kalau hal ini tidak ada hubungannya dengan senior Gongyang, jadi jangan ikut campur. Masalah ini biar disiplin hell yang bertindak untuk menegakkan aturan. Senior Gongyang pun mengatakan, kalau itu sudah keputusan dari wakil pemimpin disiplin hell, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Anda harus ingat jangan sampai menyesal keputusan yang Anda pilih itu. Cih, hanya berurusan dengan murid luar, Anda pikir saya akan menyesal? Tidak kusangka seorang murid luar seperti Kinan ini menjadi saudara dari senior Gongyang, gumam wakil pemimpin disiplin hell. Di sini Xiaoleng dan Chuyun pun berkata, kalau sampai Kinan dikeluarkan dari sekte Xuanling ini, maka mereka berdua juga akan keluar dari sekte Xuanling. Bahkan bukan hanya Xiaoleng dan Chuyun, tapi di sini Huanlong juga ikut berkata bahwa dia juga akan ikut keluar dari sekte Xuanling ini jika benar Kinan dikeluarkan dari sekte. Penatua pertama pun sangat kesal melihat tingkah dari orang-orang yang mendukung Kinan. Bagus, jika itu masalahnya maka aku akan meminta wakil pemimpin disiplin hell untuk mengeluarkan mereka yang ingin mengikuti Kinan. Tiba-tiba Kinan pun berkata, tunggu, sungguh penatua yang tidak tahu malu. Hanya ingin mengeluarkanku dari sekte, dia bahkan melakukan segala cara sampai bekerja sama dengan wakil pemimpin disiplin hell. Bukankah hal ini sungguh menyedihkan? Nang Gongcheng pun tertawa bahagia. Hahaha, Kinan, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan pada hari ini. Tempat pertama dalam babak ini masih menjadi milikku. Kinan pun sangat kesal dan berteriak, bagaimana orang seperti Anda bisa menjadi wakil pemimpin disiplin hell? Bahkan belum melakukan penyelidikan sudah memutuskan hukumannya. Brengsek, murid luar ini dari mana keberanian dia berasal? Sehingga dia berani berkata-kata seperti itu di depanku. Habisi dia, karena tindakan seperti itu adalah pelanggaran berat menurut aturan sekte. Namun tiba-tiba Kinan mengeluarkan sebuah token atau rencana seorang penatua agung.
Buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik token apa yang ku punya, ucap Kinan. Namun pada saat Kinan menyerahkan token itu untuk dilihat, tetapi wakil pemimpin disiplin Hell malah langsung menghancurkan token itu hingga hancur berkeping-keping. Kinan dan senior Gongyang pun sangat terkejut melihat kejadian itu. Wakil pemimpin ini berani mengabaikan token dari Penatua Agung, bahkan sampai berani menghancurkannya. Apakah dia ini masih sehat, gumam Kinan. Wakil pemimpin disiplin Hell pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Kinan karena dia telah melanggar aturan sekte dan harus menerima hukuman mati. Dan para anak buah wakil pemimpin itu pun langsung menuju ke arah Kinan dengan kekuatannya. Terlihat Penatua pertama dan senior Molly pun sangat senang karena melihat Kinan hidupnya hari ini pasti akan berakhir. Rasakan itu Kinan, sampai kapanpun kau takkan bisa melawanku, gumam Penatua pertama. Namun tiba-tiba senior Gongyang berteriak, "Tunggu, wakil pemimpin disiplin Hell, apakah tidak ada cara lain lagi? Kenapa Anda yang seorang wakil pemimpin disiplin Hell bertindak arogan seperti ini?" Wakil pemimpin itu pun mengatakan, kalau Gongjang berani ikut campur ketika disiplin Hell menegakkan keadilan, maka setelah masalah ini selesai, Gongjang juga akan mendapatkan hukuman. Kalau begitu, biarkan wakil pemimpin ini yang langsung turun tangan untuk menghabisi bocah Kinan ini. Siapapun yang berani melawanku, maka aku juga akan menghabisinya. Di sini Kinan hanya terdiam karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan kekuatan dari wakil pemimpin disiplin Hell juga sangat mengerikan. Apakah hari ini adalah hari akhir dari hidupku, gumam Kinan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Woi, hentikan serangan itu. Orang itu memiliki aura yang lebih mengerikan dibandingkan wakil pemimpin disiplin Hell." Semua orang pun sangat terkejut mendengar teriakan dari orang itu. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Hanya dengan satu kali teriakan dapat menyebabkan tubuhku bergetar hebat seperti langit ingin runtuh. Ternyata orang yang barusan datang dan berteriak sangat keras itu adalah pemimpin disiplin Hell. Tidak heran kalau kekuatannya juga sungguh mengerikan. Wakil pemimpin disiplin Hell pun sangat terkejut dan panik. Ternyata itu adalah Anda ya pemimpin. Kenapa Anda di tempat seperti ini? Apakah ada sesuatu yang sangat penting, ucapnya. Penatua pertama dan senior Molly juga sangat heran. Kenapa seorang pemimpin disiplin Hell datang ke tempat murid luar? Sebenarnya apa yang sedang terjadi, gumam mereka. Namun tiba-tiba juga ada orang yang datang ke kompetisi domain luar dengan aura yang tidak kalah dengan pemimpin disiplin Hell. Ternyata orang itu adalah pemimpin Liberty Hell. Orang-orang yang menyaksikan pun sangat terkejut dan mengatakan, "Aku pernah mendengar kalau pemimpin Liberty Hell ini adalah orang yang memimpin rapat sekte." Penatua pertama pun juga sangat terkejut dan berkeringat dingin. Apakah ada masalah yang serius pada sekte ini sehingga pemimpin Liberty Hell juga datang ke tempat ini? Namun tiba-tiba datang dua orang lagi, yaitu pemimpin Hall of Fame dan pemimpin Hell Treasure Vault dengan aura hijau menyelimuti tubuh mereka yang sangat luar biasa. Wakil pemimpin disiplin Hell pun makin ketakutan dibuatnya sampai tubuhnya gemetar. Pemimpin Hall of Fame, pemimpin Hell Treasure Vault, mengapa mereka juga datang ke sini, gumamnya. Wakil pemimpin disiplin Hell pun bertanya kepada pemimpin disiplin Hell dengan badan yang gemetar, "Saya ingin tahu ada hal penting apa sampai keempat pemimpin datang ke tempat seperti ini. Apakah ada masalah yang sangat penting?" Namun pemimpin disiplin Hell malah berbalik bertanya kepada wakilnya, "Beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Kenapa kau datang ke sini secara pribadi?" Wakil pemimpin disiplin Hell pun dengan ekspresi ketakutan dan gemetar mengatakan, "Kalau alasan saya datang ke sini hari ini adalah karena..." Bang! Pemimpin disiplin Hell pun langsung menampar wakilnya dengan sangat keras. "Tutup mulutmu, bahkan kau tidak bisa berbicara dengan sangat jelas. Apakah kau ini sedang sakit gigi?" ucap pemimpin disiplin Hell yang sangat kesal. Pemimpin disiplin Hell pun langsung menatap penatua pertama yang membuatnya sangat terkejut. Pemimpin disiplin Hell menyuruh penatua pertama menjelaskan dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Penatua pertama pun langsung menjelaskan dengan ketakutan, "Pemimpin Hell, kami mengadakan kompetisi untuk para murid yang ada di domain luar. Namun ada peserta yang melanggar aturan dan mengkonsumsi pil terlarang sehingga berhasil mengalahkan murid yang ranah kultivasinya lebih tinggi darinya. Bahkan dia juga berani menentang wakil pemimpin disiplin Hell." Di sini penatua pertama juga berpikir kalau para keempat pemimpin aula pasti datang untuk sesuatu yang lebih penting.
Masalah sepele seperti ini seharusnya mereka keempat pemimpin tidak akan memperdulikannya. Dan jika keempat pemimpin aula sudah pergi, maka penatua pertama akan melanjutkan memberi hukuman kepada Kinan, gumam penatua pertama. Pemimpin disiplin Hell pun yang mendengar kata-kata dari penatua pertama mengatakan, "Oh, jadi begitu ya. Sekarang aku ingin tahu siapa di antara kalian yang bernama Kinan." Penatua pertama dan senior Molly pun sangat terkejut. Pemimpin disiplin Hell ini ternyata hanya ingin mencari Kinan. Apakah aku tidak salah dengar? Bahkan dia jauh-jauh ke sini hanya untuk mencari Kinan, gumam penatua pertama yang keheranan dan berkeringat dingin. Tiba-tiba Kinan pun dengan cepat langsung memberi hormat kepada empat pemimpin aula dan mengatakan kalau dialah orang yang bernama Kinan. Pemimpin Library Hell pun mengatakan, "Kinan, aku mendengar bahwa kamu pernah bertanding bakat bela diri dengan seseorang jenius super di tempat aula dan memunculkan cahaya violet." Kinan pun mengatakan kalau dia sangat senang karena pemimpin telah mendengar nama saya sebelumnya. Itu memang benar karena saya pernah memasuki aula yang Anda pimpin dan mengetes kemampuan bakat bela diri di sana. Pemimpin disiplin Hell pun berkata, "Kinan, sebenarnya alasan kami berempat ke sini adalah untuk menegakkan keadilan. Apapun yang terjadi di sini, katakan semuanya kepadaku dengan jujur." Wakil pemimpin disiplin Hell dan penatua pertama pun sangat terkejut. Apa? Empat pemimpin aula utama datang ke sini hanya untuk menegakkan keadilan untuk Kinan. Kinan ini sebenarnya siapa? Kukira ada bencana peperangan yang sangat mengerikan terjadi, tapi ternyata para pemimpin aula ini datang ke sini hanya karena seorang bocah. Di sini Kinan pun menjelaskan kepada para pemimpin aula bahwa masalah ini sedikit rumit. Pertama-tama diawali dari penatua pertama yang memanipulasi kompetisi domain luar untuk membiarkan muridnya menjadi juara dalam kompetisi, yang menyebabkan di babak pertama ujiannya diganti dengan mengidentifikasi bahan dan pil oleh penatua pertama. Dikarenakan penatua pertama adalah seorang yang ahli dalam alkemis, sehingga muridnya juga dengan mudah bisa lolos dalam ujian. Penatua pertama pun terlihat sangat panik karena terkejut dengan perkataan dari Kinan. "Brengsek, bocah sialan ini beraninya dia mengatakan itu pada para empat pemimpin aula," ucapnya dengan kesal. Kinan juga menjelaskan kalau di babak kedua pada kompetisi, penatua pertama juga menggunakan teman-temannya yang bernama Xiaolan dan Joyun untuk menekan Kinan dan terus-menerus menjadi lawannya, sehingga kedua temannya harus didiskualifikasi pada tahap pertama. Bahkan penatua pertama juga mengatur saya untuk berhadapan dengan para jenius yang berada di atas peringkat saya. Di sini para pemimpin aula sungguh tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi seperti ini dan menyuruh Kinan untuk melanjutkan menceritakan kejadian selanjutnya. Kinan pun menunjuk Nang Gongcek dan mengatakan, namun penatua pertama tidak menduga kalau saya bisa melewati semuanya dan masuk ke babak final sehingga melawan murid penatua pertama yang bernama Nang Gongcek dan mengalahkannya. Namun penatua pertama tidak terima dan menuduh saya menggunakan pil kuno dan memanggil wakil pemimpin disiplin Hell. Dan pada saat wakil pemimpin disiplin Hell datang, dia juga langsung mengeluarkan saya dari sekte tanpa ada penyelidikan yang jelas. Bahkan sampai ingin menghabisi saya dengan tangannya sendiri. Pemimpin disiplin Hell pun menatap penatua pertama dan wakilnya. "Kalian berdua memang memiliki bakat, tetapi kalian sampai berani melakukan hal seperti itu. Dan aku akan memberikan kalian hukuman pengasingan selama 5 tahun dan tidak boleh berhubungan dengan dunia luar." Wakil pemimpin disiplin Hell dan penatua pertama pun sangat lega karena hukumannya hanya diasingkan selama 5 tahun, dan itu hukuman yang masih dianggap ringan. Namun tiba-tiba Kinan berteriak dengan keras, "Saya tidak setuju karena penatua pertama sudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Mereka juga bertindak curang dalam mengatur sebuah kompetisi dan bekerja sama dalam mengatur kecurangan itu, bahkan berusaha untuk menghabisi seorang murid. Apakah hukumannya hanya seringan itu?" Bahkan wakil pemimpin disiplin Hell juga berani mengabaikan token penatua agung yang legendaris dan menghancurkannya. Bukankah itu pelanggaran yang sangat berat, ucap Kinan. Para empat pemimpin aula pun sangat terkejut mendengar kata-kata dan penjelasan dari Kinan. Apa? Menghancurkan token penatua agung yang legendaris? Pemimpin disiplin Hell pun sangat marah kepada wakilnya dan penatua pertama. "Kalian ini memang orang-orang yang tidak tahu diri. Apakah kalian ini ingin mencoba bunuh diri?" Cerita pun flashback ke setengah jam yang lalu.
di mana Pak Tuasan yang seorang penatua agung menyadari sesuatu. Pak Tuasan menyadari kalau token naga yang diberikannya kepada Kinan telah hancur, dan Pak Tuasan menganggap kalau Kinan pasti memiliki masalah yang serius. Pak Tuasan pun memanggil 4 pemimpin aula utama dan menyuruh mereka pergi ke domain luar untuk menyelamatkan Kinan. Jika terjadi sesuatu yang serius, maka 4 pemimpin aula utama harus menyelesaikan secara langsung. Di sini terlihat Pak Tuasan sangat gelisah pada saat memikirkan Kinan, yang membuat perasaannya menjadi tidak nyaman dan khawatir. Cerita pun berpindah di waktu sekarang, yang dimana pemimpin disiplin Hell melihat sisa-sisa dari token naga penatua agung. Tidak heran kalau penatua agung San menyuruh kita berempat untuk datang ke sini. Para pemimpin aula utama pun sangat kesal. Keberadaan token naga setara dengan kedatangan penatua agung atau penatua besar. Bahkan pemimpin sekte Swanling ini harus hormat ketika melihat token naga. Apakah kedua orang itu yang menghancurkannya? Apakah mereka ingin menentang penatua besar? Ucap pemimpin Hell of Realm. Terlihat penatua pertama dan wakil pemimpin disiplin Hell sangat ketakutan dan meminta ampun kepada pemimpin disiplin Hell. Pemimpin, aku sungguh tidak tahu. Saya mohon ampuni kami pemimpin, ucap mereka berdua yang memohon. Buang! Tiba-tiba saja pemimpin disiplin Hell langsung menghantam wakilnya tepat mengenai wajahnya dengan sangat keras hingga kepalanya berputar ke belakang. Wakil pemimpin itu pun langsung terpental sangat jauh ke belakang bersama dengan penatua pertama yang menabrak tembok dengan sangat keras. Terlihat pemimpin disiplin Hell sangat marah kepada mereka berdua hingga mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Kalian berani menghancurkan token milik penatua besar, maka aku akan menghukum kalian karena sudah melanggar aturan sekte. Terlihat wakil pemimpin disiplin Hell dan penatua pertama sudah terkapar tak berdaya dengan wajah yang babak belur karena dihajar oleh pemimpin disiplin Hell. Pemimpin aula, tolong maafkan dan ampuni kami, ucap mereka. Pemimpin disiplin Hell pun mengatakan kalau mereka berdua yang telah melanggar aturan sekte akan dihukum dengan berat karena melakukan pelanggaran yang sangat serius. Dan pada hari ini, aku sebagai pemimpin disiplin Hell mencabut jabatan kalian berdua dan kalian berdua akan ditahan di disiplin Hell selama 100 tahun. Nanggong Cheng pun sangat sedih karena tidak ada lagi yang membantunya, dikarenakan gurunya akan ditahan di disiplin Hell. Guru, bagaimana ini? Apakah hidupku juga akan berakhir? Ucap Nanggong Cheng. Kinan pun mengatakan kepada pemimpin disiplin Hell, pemimpin, sebenarnya Nanggong Cheng dan senior Molly juga terlibat dalam masalah ini. Pemimpin disiplin Hell pun mengatakan kalau Molly dan Nanggong Cheng akan kehilangan identitasnya dan akan ditahan selama 10 tahun di disiplin Hell. Senior Molly dan Nanggong Cheng pun sangat terkejut dan sangat syok saat mendengar perkataan dari pemimpin disiplin Hell barusan. Tidak, kenapa aku harus dihukum juga, ucap senior Molly. Di sini para penatua disiplin Hell juga dihukum karena mengikuti dan menyalahgunakan kekuasaannya sampai ikut serta untuk menghabisi Kinan. Mereka mendapatkan hukuman dan ditahan selama 30 tahun. Pemimpin disiplin Hell pun bertanya kepada Kinan, sekarang apakah kau sudah puas Kinan tentang hukuman yang kuberikan pada mereka yang ingin menghabisimu dan mengabaikan token penatua agung? Kinan pun berterima kasih kepada pemimpin disiplin Hell karena telah menegakkan hukum. Namun kedua teman saya adalah jenius top dengan jiwa bela diri tingkat 8 uang. Mereka tidak mencapai 10 besar karena kecurangan kompetisi. Jadi bagaimana nasib mereka? Pemimpin disiplin Hell pun mengatakan kalau kedua teman Kinan akan menjadi muridnya mulai hari ini dan seterusnya. Sekarang masalahnya sudah selesai, kami akan pergi. Pemimpin disiplin Hell pun pergi kembali ke aula. Begitupun dengan 3 pemimpin aula yang lainnya juga pergi dari tempat itu dengan secepat kilat. Terlihat Xiaoleng dan Cuyun sangat senang karena menjadi murid dari pemimpin disiplin Hell. Dikarenakan menjadi murid pemimpin disiplin Hell, manfaatnya jauh lebih baik dibandingkan dengan memasuki posisi 5 besar. Di sini Kinan pun sangat dikagumi oleh banyak orang karena bahkan para pemimpin aula utama datang hanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Kinan. Bahkan sampai para penatua yang melanggar dan berbuat curang mendapat hukuman yang sangat berat. Di sini penatua kedua pun berteriak, aku sebagai penatua menyatakan kalau Kinan mendapat posisi pertama menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Penatua kedua pun mengambil peran menjadi penatua pertama dan memberikan hadiah kepada para peserta yang layak untuk mendapatkan hadiah.
Terlihat di sini Wanlong memegang pil Prosperous. Pil ini memiliki aura yang sangat pekat. Tidak heran kalau Nanggong Cheng sangat menginginkannya. Penatua kedua juga mengingatkan kepada mereka yang masuk 5 besar, yaitu Kinan, Wanlong, Suyu, dan Dao, bahwa mereka hanya memiliki 10 hari sebelum pergi ke pavilion seremoni. Di antara 10 hari ini, ingatlah jangan sampai kalian mencapai ranah Xiantian. Karena saat mencapai ranah Xiantian dan memasuki pavilion seremoni tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Di sini Chuyun dan Xiaoleng juga mendapatkan hadiah dari penatua karena akibat korban kecurangan dari penatua pertama. Chuyun dan Xiaoleng diizinkan mengambil harta dari lantai pertama di Hair Treasure Vault. Cerita pun berpindah di tebing bermain dalam. Terlihat ada seorang pria dan satu orang wanita yang sedang membicarakan sesuatu. Pria itu pun tertawa. Hahaha, menarik, memiliki token naga ya. Jika aku ingat-ingat dengan benar, pria bernama Kinan ini juga cukup dekat dengan orang yang kusuka, bukan? Mungkin sudah waktunya untuk memberinya pelajaran, ucapnya. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke rumahnya. Namun pada saat sampai di pintu rumahnya, dia berpikir pasti pil yang dibawanya akan diserap oleh ginseng itu. Aku bisa frustasi kalau kehilangan pil berharga lagi, gumam Kinan. Namun jika bukan karena ginseng itu, aku juga tidak akan bisa berlatih kultivasi atau fisik. Kinan pun langsung membuka pintu dan mengatakan kepada ginseng itu, "Kau ginseng boleh menyerap pil milikku, tapi tunggu penjelasan dariku dulu." Namun ginseng itu tanpa basa-basi langsung menyerap semua pil yang dibawa Kinan, yang membuat Kinan jatuh lemas meratapi nasibnya yang sangat buruk. Kinan pun sangat kesal kepada ginseng itu dan menangkapnya. "Brengsek, kau ini dasar ginseng sialan. Kau bahkan berani menyerap semua pil milikku lagi tanpa mendengarkan penjelasan dariku." Namun tiba-tiba ginseng yang di depan Kinan mulai retak dan mulai memunculkan cahaya yang sangat menyilaukan seperti ingin meledak. Tiba-tiba ginseng itu pun hancur lebur dan langsung berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut panjangnya. Kinan pun sangat terkejut saat melihatnya. Apakah bocah ini adalah kekuatan hidup yang kurasakan sebelumnya, gumam Kinan yang keheranan. Pada saat wanita itu mendekati Kinan, Kinan pun menanyai wanita itu, "Kau ini siapa?" ucap Kinan. Wanita itu pun menjawab bahwa dia adalah Putri Miao. Kinan pun sangat kesal dan mengatakan, "Aku tidak peduli siapa dirimu, kembalikan semua pil yang kamu serap. Jika tidak, aku akan mengambilnya sendiri." Putri itu pun mengatakan, "Kamu adalah bawahanku, jadi apa yang kau miliki, jika aku menginginkannya, maka kau harus memberikannya dan harus menurut padaku." Kinan pun sangat kesal kepada putri itu. "Apa kau bercanda? Sejak kapan aku mengangkatmu menjadi majikanku? Jika kau tidak mengembalikannya, maka aku akan mengambilnya paksa." Namun tiba-tiba saat Kinan ingin maju dan menyerang putri itu, dia pun langsung dipukul menggunakan satu jari dari putri itu. Kinan pun langsung terpental sangat jauh ke belakang akibat terkena serangan satu jari Putri Miao. Serangan itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar. Brengsek, bahkan dia hanya menggunakan satu jarinya untuk menyerangku. Orang seperti apa wanita di hadapanku ini? Kenapa kekuatannya sangat mengerikan, gumam Kinan. Di sini Kinan menggunakan mata ilahinya untuk melihat kekuatan dari wanita di hadapannya. Ternyata Putri Miao ini kekuatannya setara dengan Pak Tua San yang seorang penatua agung. Mungkin saja tingkat kultivasinya sudah berada di ranah martial ancestral.